Namaste. Pada tanggal 30 Mei 2025, sawah-sawah padi di Indonesia penuh dengan harapan. Tahun ini, hasil panen padi kita melonjak tinggi, sebuah hasil dari kerja keras para petani kita. Kerja keras mereka adalah tulang punggung ketahanan pangan kita. Hari ini, cadangan beras kita sangat banyak, membawa rasa aman bagi jutaan rakyat Indonesia. Kedaulatan pangan bukan lagi impian semata, tapi sudah jadi kenyataan. Kebijakan pemerintah yang cerdas dan dukungan telah membuat pertanian kita makin maju. Kerjasama yang baik antara rakyat dan pemimpin ini memajukan pertanian kita terus-menerus. Hamparan sawah hijau di seluruh negeri menjadi lambang semangat juang dan ide-ide baru. Setiap panen membuat pertanian kita makin kokoh. Perjalanan ini membuktikan apa yang bisa kita raih kalau kita bersatu. Suksesnya sektor beras kita ini memberi harapan besar, mendorong kita untuk berbuat lebih baik lagi. Prestasi kita menjadi contoh baru bagi bangsa. Hari ini, kita merayakan pencapaian penting yang menjanjikan masa depan pertanian Indonesia yang lebih cerah. Masa depan di mana negara kita benar-benar bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Perjalanannya memang tidak selalu mudah, tapi hari ini semangat kita membara. Perjuangan petani kita memberi semangat untuk kita semua. Ini adalah kemenangan kita semua. Kita membangun Indonesia yang lebih tangguh, panen demi panen. Cerita tentang beras Indonesia adalah cerita tentang bangkitnya semangat dan harapan baru. Hai! Keberhasilan beras Indonesia terdengar gaungnya sampai ke luar negeri. Departemen Pertanian Amerika Serikat, USDA, telah mengeluarkan perkiraan yang baik untuk sektor perberasan kita. Pengakuan dari lembaga dunia yang disegani ini membuktikan kemajuan kita. Laporan USDA menyoroti produksi Indonesia yang kuat dan cadangan yang melimpah. Pengakuan internasional meningkatkan kepercayaan diri kita dan kepercayaan. Ini membuka pintu untuk investasi dan peluang-peluang baru bagi produk pertanian kita. Dunia memperhatikan kehebatan pertanian Indonesia. Ini adalah saat untuk terus maju, bukan untuk berpuas diri. Kita harus terus berinovasi dan mendukung petani kita. Penegasan dari USDA ini adalah panggilan untuk kita terus menjaga semangat ini. Perjalanan kita menuju swasembada pangan diakui secara global. Sekarang saatnya untuk lebih giat lagi berusaha. Mari kita pastikan hal-hal baik ini terus berlanjut. Pertanian Indonesia bisa menjadi contoh bagi dunia. Masyarakat dunia sedang memperhatikan. Kita siap menunjukkan yang terbaik dari kita. Ini lebih dari sekadar angka. Ini tentang kebanggaan bangsa. Cara-cara kita berhasil dan dunia melihatnya. Mari kita terus maju dengan impian dan semangat. Kisah beras Indonesia kini menjadi kisah dunia. Cadangan beras Indonesia sudah mencapai tingkat tertinggi dalam 5-7 tahun. Ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk ketahanan pangan kita. Selama hampir 60 tahun, kita belum pernah melihat kelimpahan seperti ini. Cadangan ini jadi benteng yang kuat dari gejolak harga dunia. Ini bukti perencanaan yang matang dan strategi yang berhasil. Gudang-gudang kita terisi penuh, menjamin kestabilan bagi setiap keluarga Indonesia. Ketahanan pangan adalah dasar kemajuan bangsa. Saat rakyat tercukupi pangannya, negara akan maju. Pencapaian ini adalah hasil kerja keras semua pihak, dari petani sampai pembuat kebijakan. Ini kemenangan bersama untuk Indonesia. Rekor cadangan ini bukan cuma angka, tapi berarti keamanan dan peluang. Program dan investasi strategis di bidang pertanian membuahkan hasil. Memberdayakan petani jadi kuncinya. Komitmen pemerintah yang dipimpin Menteri Amran Sulaiman menunjukkan hasil nyata. Kita sedang menyaksikan masa keemasan untuk sektor perberasan kita. Angka tertinggi dalam sejarah ini jadi landasan untuk pertumbuhan ke depan. Ketangguhan dan pandangan jauh ke depan kita telah membawa kita sampai di sini. Mari kita lanjutkan semangat ini. Cadangan beras Indonesia adalah simbol kekuatan bangsa. Sukses kita hari ini, itu mengingatkan kita sama semangat tahun 1984 dulu. Waktu Indonesia pertama kali berhasil punya beras yang cukup untuk semua. Penghargaan dari FAO waktu itu, wah, bikin bangsa kita bangga sekali. Nah, sekarang dengan simpanan beras kita yang paling banyak ini, kita jadi ingat lagi sama tekad kuat kita dulu. Tantangan zaman sekarang memang lebih besar. Penduduk makin banyak, perubahan iklim juga terasa. Tapi, kita sudah siap dan bisa menghadapinya. Kita ini bukan cuma mengulang sejarah yang dulu. Kita lagi membangun cerita sukses yang baru. Keberhasilan kita sekarang ini bukan cuma soal jumlah, tapi juga soal mutu atau kualitasnya. Terus bagaimana biar hasilnya berkelanjutan?
dan juga ketahanan kita menghadapi tantangan. Kita lagi bikin sistem pangan yang kuat, biar kalau ada masalah di masa depan, kita tetap aman. Prestasi tahun 1984 itu jadi inspirasi buat satu generasi. Nah, sukses kita hari ini menghidupkan lagi semangat itu. Kita menghormati para pejuang pangan di masa lalu, dan kita belajar banyak dari pengalaman mereka. Petani-petani kita, dengan dukungan aturan pemerintah yang tepat, sekarang bisa memberikan hasil yang luar biasa. Ini bukan cuma soal berapa banyaknya hasil panen, tapi ini soal membangun masa depan bangsa. Indonesia sekali lagi membuktikan kita bisa jadi yang terdepan di bidang pertanian. Semangat untuk terus berinovasi dan kerja keras itu terasa banget di sawah-sawah kita. Kita terus maju dengan semangat yang baru dan lebih kuat. Cita-cita kita besar, jadi salah satu lumbung pangan dunia. Keberhasilan kita hari ini jadi pondasi kuat untuk generasi anak cucu kita. Kita sedang membangun Indonesia yang tangguh, yang bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Dunia pun melihat dan mengakui kemajuan kita. Ayo, kita terus bikin prestasi-prestasi baru yang lebih hebat lagi. Inilah cita-cita dan semangat baru kita. Sukses kita sekarang ini baru permulaan saja. Pemerintah sudah menetap target yang besar untuk tahun 2026 untuk makin memperkuat ketahanan pangan. Untuk bisa berhasil, kita butuh kerja keras terus-menerus, investasi yang tepat sasaran, dan cuaca yang mendukung. Pengairan itu penting sekali. Sudah ada rencana untuk membangun dan memperbaiki jaringan seluas 2 juta hektar. Pengelolaan air yang baik akan meningkatkan hasil panen dan melindungi dari kekeringan. Iklim masih jadi tantangan, tapi kita menyesuaikan diri dengan pertanian cerdas iklim dan jenis tanaman yang tahan banting. Kerjasama antar tani, para peneliti dan pemerintah itu penting sekali. Target tahun 2026 itu besar. Tujuannya swasembada dan bahkan bisa ekspor. Perjalanan ini akan menguji tekad kita, tapi tujuan yang jelas mendorong inovasi. Cita-cita kita memacu kemajuan di bidang pertanian. Dengan tekad yang kuat, Indonesia bisa mencapai target-target ini. Masa depan bergantung pada usaha kita bersama. Ayo kita terus maju. Setiap langkah membawa kita lebih dekat ke ketahanan pangan yang berkelanjutan. Bangkitnya kembali produksi beras di Indonesia ini adalah hasil dari tindakan pemerintah yang terarah. Menteri Amran Sulaiman telah memimpin berbagai upaya untuk memperbaiki penyaluran pupuk dan menyediakan mesin-mesin modern. Mekanisasi ini sedang mengubah dunia pertanian, menjadikannya lebih efisien dan menarik bagi generasi muda. Optimalisasi lahan dan pembukaan sawah-sawah baru membuat hasil panen jadi sebanyak-banyaknya. Pembangunan irigasi tetap menjadi prioritas utama, memastikan air sampai ke setiap petak sawah. Semua program ini mencakup seluruh tahapan penting, mulai dari benih sampai ke lumbung. Pendekatan pemerintah yang menyeluruh inilah yang menjadi dasar keberhasilan kita saat ini. Alat-alat modern dan kebijakan yang cerdas sedang mengubah wajah pertanian kita. Kita sedang membangun sistem yang mendukung petani di setiap langkah. Inilah landasan untuk keberhasilan-keberhasilan di masa depan. Perum Bulog, Badan Urusan Logistik Negara kita, punya peran penting banget dalam menjaga kestabilan pangan. Hanya dalam 5 bulan, Bulog sudah menyerap 2,4 juta ton beras dari petani-petani lokal kita. Ini memastikan petani kita gampang menjual hasil panennya dan memperkuat cadangan pangan nasional kita. Mengutamakan pembelian hasil panen dalam negeri itu mendukung kedaulatan pangan kita dan mengurangi kita bergantung sama impor. Petani dapat harga yang adil, dan negara kita jadi aman pangannya. Usaha Bulog ini membuat harga jadi stabil dan mendukung program bantuan sosial. Kerjasama yang baik bikin petani makin semangat dan hasil panennya juga makin banyak. Proses pembelian seperti ini, ditambah dengan keamanan pangan, membuat ekonomi pertanian kita tetap kuat. Kerja Bulog ini membantu mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Peran mereka bukan cuma menyimpan beras di gudang, tapi mereka jadi kunci agar ekonomi kita stabil. Keberhasilan ini menunjukkan betapa pentingnya peran Bulog. Pembelian hasil panen dalam negeri yang kuat adalah kemenangan untuk semua rakyat Indonesia. Di tengah pencapaian-pencapaian ini, rasa syukur menjadi yang utama. Menteri Amran Sulaiman baru-baru ini mengadakan acara syukuran dengan mengundang anak-anak yatim dan para penghafal Al-Quran. Tindakan ini mencerminkan kasih sayang dan keyakinan bahwa kesuksesan itu paling baik jika dibagikan. Perayaan ini menjadi pengingat akan tanggung jawab sosial kita.
Kesuksesan sejati diukur dari kebaikan hati dan rasa kebersamaan. Syukuran sudah mengakar kuat dalam budaya kita, memadukan nilai-nilai materi dan rohani. Kepemimpinan berarti peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Perayaan ini menandai pencapaian-pencapaian penting kita dengan kerendahan hati dan harapan. Ini adalah doa untuk kemakmuran yang berkelanjutan bagi semua. Pada tanggal 30 Mei 2025, kisah beras Indonesia adalah kisah kemenangan dan ketangguhan. Dari cadangan yang mencapai rekor hingga pengakuan dunia internasional, pertanian kita sedang maju pesat. Usaha keras pemerintah mulai menunjukkan hasil. Perluasan irigasi dan cara bertani yang lebih modern menjadi dasar yang kuat. Target yang tinggi untuk tahun 2026 bisa kita capai kalau kita tetap fokus. Semangat petani kita yang mendorong kemajuan ini. Acara syukuran baru-baru ini mengingatkan kita akan tujuan kita yang lebih dalam, membangun bangsa yang peduli dan sejahtera. Sawah-sawah di masa depan tampak penuh harapan. Rasa optimis memenuhi hati kita dan tanah air kita. Kita menanam benih harapan untuk generasi mendatang. Indonesia siap memperkuat kedaulatan pangan dan menjadi contoh kesuksesan. Mari kita bawa semangat ini terus maju, berinovasi, bekerja sama, dan berjuang untuk masa depan yang lebih cerah. Setiap panen membawa kita lebih dekat pada impian kita bersama.